Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Ida Rohani pada materi gugus fungsi senyawa karbon kelas 12 semester 2. Di sini kita akan membahas tentang asam karboksilat dan ester. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita meminum minuman yang berasa rasa buah seperti anggur, apel. Itu semua sebenarnya bukan berasal dari buah asli, tetapi itu adalah esensi dari senyawa karbon. Senyawa karbon yang sering digunakan itu adalah ester, esensi dari ester. Kita akan mempelajari lebih jauh di materi berikut. Kita bahas tentang asam karboksilat. Kita akan membahas rumus umum, tata nama, keisomeran pada asam karboksilat, sifat fisik dan kimia, kemudian cara pembuatannya dan kegunaannya. Rumus umum asam karboksilat itu dirumuskan seperti ini, ya, COOH, ya, atau juga kadang rumus umumnya seperti ini, RCOOH. Nah, di sini ini adalah beberapa suku dari asam karboksilat, ya. Ini kalau C-nya 2 berarti rumusnya C2, hanya di situ ada 4, O-nya ada 2, C2H. 4O2. Di sini ada 3. Berarti C-nya 3, hanya di situ ada 6. Kemudian O-nya ada 2. Berikut juga yang bawahnya ada 1 2 3 4. Di sini C-nya ada 4, hanya ada 8. O-nya ada 2. Sehingga dari sini bisa dirumuskan secara umum bahwa rumus dari asam karboksilat itu adalah CnH2n plus 2 O2. Maaf, ini keliru ya, rumus umumnya keliru. Ini sebenarnya CnH2n, ya, ininya enggak ada. Seperti ini. Rumusnya CnH2n O2, ya, salah nulis itu. Kemudian tata nama asam karboksilat, ya, nama IUPAC. Tentukan rantai utamanya yang mengandung gugus COOH. Jadi yang mengandung gugus COOH ini sebagai rantai utama. Kemudian beri nama rantai utama sesuai nama alkananya, akhiran A diganti OAT dan diberi awalan asam. Atau nanti juga terkenal asam karboksilat ini sebagai asam alkanoat. Asam alkanoat. Kemudian beri nomor rantai utama dimulai, ya, dari gugus yang mengandung COOH. COOH ini nanti dapat nomor kecil, ya, dapat nomor 1. Nah, jika ada cabang beri nama sesuai dengan nama alkananya, ya, secara umum aja. Kemudian beri nama dengan urutan, nanti ada asam, nomor cabang, nama cabang, ya, kemudian nama rantai utamanya. Contoh seperti ini. Nah, di sini rantai utamanya yang di garis biru itu, ya, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus COOH. Kemudian kita kasih nomor 1 2 3 4. Nah, dari situ C-nya ada 4, berarti kan butanoat, ya, depannya ada asam karena mengandung gugus ini, sehingga asam butanoat. Berikutnya contoh seperti ini. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus COOH, ya, itu adalah rantai induk. Kita kasih nomor gugus COOH, dapat nomor kecil, ya, 1 2 3 4 5. Di sini kan C3, ya kan. Berarti kan 3 4 5, ya. Itu diringkes sehingga di sini ada metil, di sini ada etil. Sehingga namanya asam etil di nomor 2, 2 etil, 2 metil pentanoat. Ya, bisa dipahami dari tata namanya. Kemudian next ke tata nama asam karboksilat. Nama umum di sini, ini rumusnya, rumus strukturnya, ini nama IUPAC-nya, ini nama umumnya. Kalau C-nya 1 itu namanya asam metanoat secara IUPAC.
nama umumnya itu adalah asam format ya, asam format atau juga asam semut ya, panas sekali ini ya. Kemudian asam etanoat, nama umumnya asam asetat atau juga cuka ya, cuka dapur itu. Kemudian asam propanoat, kalau C-nya itu ada 3, nama umumnya asam propionat. Kalau C-nya 4, namanya asam butanoat, nama umumnya asam butirat. Kemudian kalau 5, asam pentanoat atau asam valerat ya. Kemudian di sini kalau C-nya 12 itu ada asam dodekanoat, asam laurat. Kemudian ada kalau C-nya itu 16 itu asam heksadekanoat atau asam palmitat. Kemudian kalau C-nya 18 itu asam oktadekanoat atau asam stearat ya. Tapi yang itu jumlah C-nya panjang ini jarang sekali ya, yang 12 sampai 18 itu. Bisa dipahami ya. Next, berikutnya isomer pada asam karboksilat ada isomer struktur dan ada isomer fungsi. Nah, isomer struktur atau juga namanya isomer kerangka ya, isomer kerangka berarti kerangkanya yang berbeda ya. Terdapat 2 isomer dari asam karboksilat dengan rumus molekul C4H8O2. Nah, itu kalau digambar, nah ini C-nya 4 ya, 1 ya, 1 2 3 4. Ini namanya berarti asam butanoat. Kemudian bisa digambar dengan ada cabang. Ini 1 2 3, di sini ada cabang metil, berarti ini namanya asam, metilnya di nomor 2, asam 2 metil, C-nya 3 propanoat. Bisa dipahami ya. Sedangkan kalau berisomer fungsi atau berisomer gugus fungsi itu dengan ester. Nah, kalau isomer gugus fungsi asam karboksilat ini berisomer dengan ester, rumusnya itu adalah CnH2nO2 ya, bisa dipahami dari sini. Next, kemudian sifat fisik dan kimia asam karboksilat. Nah, sifat fisiknya, titik didihnya adanya gugus CO dan ini maaf COOH ya, adanya gugus COOH dan OH memungkinkan terjadinya ikatan hidrogen ya. Nah, titik didih asam karboksilat itu lebih tinggi dari alkohol dengan jumlah atom yang sama, karena ikatan hidrogen pada asam karboksilat itu lebih kuat daripada alkohol. Wujudnya pada suhu kamar, suku-suku rendah berupa zat cair, sedang suku-suku yang lebih tinggi berupa zat padat. Kemudian kelarutan pada suhu kamar, suku-suku rendah dapat larut dalam air, sedang suku-suku yang lebih tinggi sukar larut dalam air. Next ya, merupakan asam lemah ya. Jadi asam karboksilat itu merupakan asam lemah ya, makin panjang R sifat asamnya makin lemah. Seperti cuka itu ya, CH3COH. Kemudian sifat kimianya, reaksi asam karboksilat ada reaksi substitusi yang akan kita bahas di belakang nanti. Kemudian ada reaksi adisi. Nah, adisi di sini adanya penambahan apa ini? Ini ya, adisi itu merubah dari ikatan rangkap menjadi tunggal. Jadi asam karboksilat diadisi, kemudian dia menjadi alkohol seperti ini. Kemudian eliminasi ya, ini dieliminasi, dikurangi ya, direaksikan dengan H2SO4, kemudian dia menjadi CO plus H2O. Kemudian asam karboksilat kalau dioksidasi dengan KMNO4 H2SO4, ini kalau dioksidasi itu akan menghasilkan CO2 dan H2O.
Paham ya? Dari sini kita bahas yang substitusi di belakang. Substitusi ya itu pergantian ya. Adalah di sini ada reaksi penetralan asam karboksilat oleh basa, dinetralkan dengan basa, nanti hanya lepas. Ini hanya lepas, nanti diganti dengan Na ya. Ini hanya saja ini ya. Jadi ONa seperti ini plus H2O. Kemudian substitusi H pada gugus OH dengan logam reaktif, misalkan dengan Zn ya. Ini kemudian H-nya juga nanti akan lepas, nanti akan diganti dengan Zn plus H2 seperti ini. Kemudian halogenasi ya, misalkan dengan Cl2 ya, dengan Cl2. Nah, itu akan OH-nya di sini akan lepas ya. Akan diganti dengan Cl seperti ini plus SO2 plus HCl. Hanya yang lepas tadi dengan Cl nanti. Kemudian ada esterifikasi, yaitu di sini ada asam karboksilat, ini ada alkohol ya, nanti ini hanya ini nanti lepas ya. Kemudian OH-nya ini lepas. Nah, C2H5-nya nanti menuju ke sini ya, seperti ini. Sehingga dia menjadi ester ya, sehingga namanya esterifikasi. Plus SO2 plus HCl. Kita akan bahas lebih komplit di esterifikasi di ester ya. Berikutnya pembuatan asam karboksilat. Asam karboksilat dapat dibuat dengan cara berikut. Oksidasi alkohol primer. Dia bisa dibuat dari oksidasi alkohol primer. Jadi kalau ini RCH2OH ini alkohol primer ya, dioksidasi itu akan menjadi RCO, ini adalah aldehid ya, ini adalah aldehid. Nah, nanti kalau dioksidasi dia akan menjadi asam karboksilat ya. Jadi urutannya alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid, aldehid dioksidasi akhirnya menjadi asam karboksilat. Kemudian hidrolisis senyawa alkana nitril pada suhu tinggi dan asam kuat. Nih, metil cyanida ya direaksikan dengan H2O dengan HCl ya, dia juga akan menjadi ini asam etanoat plus NH4Cl. Kemudian hidrolisis gas asetilin dilanjutkan oksidasi di udara ya. Di sini ada asetilin direaksikan dengan H2O ya. Ini dengan adanya katalis. Nah, ini akan menjadi aldehid. Kemudian dioksidasi lagi akan menjadi asam asetat. Kemudian yang keempat, mereaksikan gas karbon monoksida dengan larutan NaOH pada tekanan tinggi. Dari CO direaksikan dengan NaOH pada tekanan tinggi menjadi HCOONa ya. Kemudian direaksikan dengan H+, kemudian menghasilkan asam formiat ya, HCOOH atau asam metanoat. Kemudian oksidasi keton ya. Oksidasi keton ini senyawa keton dioksidasi, dia akan menjadi asam karboksilat. Nah, plus CxH. Dari sini bisa dipahami. Next kita ke kegunaan asam karboksilat. Asam karboksilat kegunaannya asam metanoat ya. Itu untuk menggumpalkan getah karet atau latek. Kemudian kalau asam etanoat atau asam cuka ini untuk makanan ya, untuk membuat etanoat anhidrida dalam produksi rayon. Kemudian ada asam palmitat untuk membuat garam palmitat atau sabun. Next kita ke ester ya. Ini kita akan bahas tentang rumusnya ester, tata nama, keisomerannya pada ester, sifat fisik kimia dan pembuatannya, kemudian kegunaannya. Next, rumus umum ester ya. Rumus umum ester ini dirumuskan seperti ini ya. Di sini ini ini ester. Maaf. Nah, ini ya RCOR absen ya, atau juga namanya
Alkil ester itu terkenal juga alkil alkanoat ya. Alkil alkanoat. Nah, sukunya yang pertama seperti ini. Di sini ada C-nya 1, ini C-nya 2 ya. Hanya di sini ada 4, berarti C2H4O2, C-nya ada 3, C3 hanya ada 6O2. Kalau jumlah C-nya 4, di sini ada 1, 2, 3, 4, C4 hanya ada 6, oksigennya ada 2. Sehingga rumus umumnya dirumuskan C2H2NO2. Nah, ini sama dengan asam karboksilat. Biasanya ini digunakan untuk esense ya, rasa buah-buahan. Kemudian tata nama IUPAC seperti ini ya. RCOR absen ya, di sini ini ada gugusnya alkil, ini gugusnya alkil. Nah, kemudian di sini ini alkanoat, maaf bukan R yang dilingkari tapi semua ya sampai sini ini alkanoat, sehingga terkenal dengan alkil alkanoat. Nah, tata namanya, tentukan rantai utama yang mengandung gugus COO ya. Kemudian jadi rantai utama itu mengandung gugus COO, terus kemudian beri nama rantai utama sesuai dengan nama alkananya. Akhiran A diganti dengan OAT. Jadi sama seperti asam karboksilat. Kemudian beri nomor rantai utama dimulai dari atom C pada gugus COO ya. Jika ada cabang beri nama sesuai dengan nama alkannya. Jadi seperti umum. Kemudian nama senyawa ini apa saja? Nah, cara memberi nama. Nah, di sini ini adalah rantai induknya. Nah, itu nomor 1 dan 2. Kemudian di situ alkilnya. Di sini ini ada metil ya, sehingga namanya metil etanoat. Ini kan C-nya 2, etana jadinya etanoat. Kemudian di situ ada rantai induknya, kemudian kita kasih nomor 1, 2, 3. Nah, di situ ada, di sini ada etil ya. Di sini ini juga ada metil, sehingga namanya etil 2 metil propanoat. Metilnya kan di nomor 2. Next, kemudian ini rantai induknya, rantai terpanjang. Kemudian kita kasih nomor ya. Kemudian di sini ini ada etilnya. Nah, ini kasih nomornya. Ini 1 ya, ini 1, ini 2, ini 3. Ini nomor 4, maaf ya, ini keliru ya penomorannya. Di sini ini bukan 5. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Gitu ya, saya betulkan. Sehingga di sini ada etil, sehingga namanya etil. Nah, di sini ada metil, ini ada metilnya. Ini saya betulkan dulu, namanya bukan ini tetapi di sini etil, kemudian itu di nomor 22 ya, nomor 22, maaf ini koma ya, dimetil 22 dimetil 4 itu adalah butanoat. Nah, ini yang betul. Etil 22 dimetil butanoat. Dari sini bisa dipahami. Next, kemudian tata nama umum dari ester ya. Ini kalau C-nya itu ada 1, di sini C metilnya ini 1 nih ya. Ini kan metil metanoat, ini nama umumnya metil format. Kemudian di sini C-nya 1, di sini C-nya 2, induknya ini metil etanoat atau metil asetat. Kemudian di sini C-nya 1 metil, di sini C-nya 3 metil propanoat atau metil propionat.
kemudian di sini C-nya di sini ini ada 2, ini etil, C-nya di sini 1, induknya berarti etil metanoat atau etil format. Kemudian ini alkilnya di sini ini etil, kemudian induknya itu C-nya 2, jadi namanya etil etanoat atau etil asetat ya. Tapi ada juga nama trivial yang berasal dari alkil ester ya. Alkil ditulis sesuai juga urutan jumlah atom C diikuti kata ester. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ini kan isopropil ya. Di sini kan metil ya. Nah, jadi namanya metil isopropil ester. Seperti itu. Jadi alkil ester ya. Atau sebenarnya ini M dengan I kan duluan I, maaf ini kan iso ya, maaf ya, sudah benar seperti itu. Berikutnya keisomeran pada ester ya. Ester pada keisomeran pada ester ada isomer struktur atau isomer kerangka ya, kerangka. Nah, itu ester itu yang mempunyai rumus molekul C3H6O2 itu ada 2 isomernya seperti ini metil, ini C-nya 2, metil etanoat. Kemudian di sini ini etil, di sini C-nya 1, ini etil metanoat. Nah, ini rumusnya sama tapi struktur atau kerangkanya berbeda. Kemudian dia berisomer juga fungsi dengan asam karboksilat, sudah dibahas di depan ya, karboksilat, rumusnya CnH2nO2. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya, ini asam karboksilat. Berikutnya sifat fisik dan kimia ester. Sifat fisiknya itu titik didih ester lebih rendah dari asam karboksilat karena tidak ada ikatan hidrogen. Nah, ini ester titik didihnya itu lebih rendah dari asam karboksilat karena tidak ada ikatan hidrogen. Kemudian semakin banyak jumlah atom C, maka titik didihnya makin tinggi. C-nya semakin panjang, titik didih makin tinggi. Kelarutan pada suhu kamar, suku-suku rendah dapat larut dalam air, sedang suku-suku yang lebih tinggi sukar larut dalam air. Gitu ya. Next, ke sifat kimia. Ini ester itu reaksi substitusi. Di sini ada hidrolisis ya. Ini ada ester di hidrolisis dengan air. Nah, di sini dia akan lepas ini ya, alkilnya ini lepas ya. Di sini ada HOH ya. Nah, nanti hanya di sini masuk ya, masuk ke sini menggantikan posisinya sehingga jadi seperti ini. Kemudian yang alkilnya lepas ya menjadi bereaksi dengan ini, nanti dengan OH jadinya alkohol yang ini jadi etanol seperti ini. Kemudian saponifikasi atau reaksi penyabunan, ini ada gliserol tristearat ya bereaksi dengan NaOH. Ini akan menjadi gliserol seperti ini dan natrium stearat. Ini sabun ya, terkenal dengan sabun. Next, ke pembuatan ester, ini yang sering sekali muncul itu adalah reaksi esterifikasi, bahwa ester itu dapat dibuat dari asam karboksilat dengan alkohol ya. Di sini ini asam karboksilat, di sini alkohol. Nah, kemudian di sini ini lepas ya, R-nya mengganti ke sini. Nanti hanya ini dengan OH jadinya H2O. Ya, yang ini jadi RCOOR absen. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada asam asetat, hanya nanti lepas, ini lepas ya, masuk ke sini ganti. Lah OH-nya kemana? Dengan OH. Nah, kemudian ini jadinya seperti ini, propil asetat ya. Kemudian H dengan OH jadinya H2O. Ini adalah reaksi
esterifikasi. Kemudian kita ke kegunaan ester. Ester buah-buahan pada suhu kamar berwujud cair, mudah menguap dan berbau harum sehingga digunakan sebagai esensi buah-buahan. Contohnya ada amil asetat pisang, etil butirat stroberi, butil butirat nanas, amil valerat apel, oktil asetat jeruk, amil butirat jambu, butil miristat pala gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada ester lemak, merupakan ester dari gliserol dengan asam lemak suku tinggi sebagai bahan makanan, misalkan minyak goreng dan margarin, dan bahan baku pembuatan sabun. Kemudian lilin merupakan ester dari asam karboksilat rantai panjang dan alkohol rantai panjang, digunakan sebagai pemoles mobil dan lantai, misalkan spermaceti pada rongga kepala ikan dan lilin lebah seperti itu. Dari sini bisa dipahami ya. Silahkan subscribe, yang belum subscribe like dan share ke temannya agar saya bersemangat membuat channel ini. Saya ada quote ya, untuk menyemangati kalian, jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Dari Muhammad Ali, juara tinju dunia, peraih medali emas, dan dia juga adalah seorang yang tersohor ya, begitu sangat bekerja keras di usia mudanya dan akhirnya menikmati hasilnya ya sebagai juara yang luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.